hanya mendengar, hanya membaca, tapi cinta, semangat kalau ikut maulid itu semangat, kalau dengar cerita Nabi Muhammad itu semangat. Kalau bukan orang luar biasa, nggak mungkin kita ini semangat. Iya, betul. Karena Nabi Muhammad ya anugerah terbesar bagi kita. Nabiullah Musa alaihissalam ingin sekali ketemu sama Nabi, ingin sekali ketemu sama Allah. Nabi Muhammad diminta ketemu sama Allah. Perbedaannya, Nabi Musa ingin ketemu sama Allah. Kalau Nabi Muhammad, Allah yang ingin ketemu. Nah, cerita yang sangat luar biasa. Nabi Musa itu ketemu Allah di bukit atau di gunung Tursina. Ya, dalam Al-Quran, Wat-Tur wa kitabun mastur. Bukit Tursina itu Allah mempertemukan Nabiullah Musa dan juga Allah. Tapi nggak sampai ketemu, nggak sampai berbicara, nggak sampai beda sama Rasulullah. Nah, ketemunya Nabiullah Musa dengan Allah juga ada syarat-syarat yang harus ditempuh sama Nabi Musa. Jadi genap 40 hari. Mau ketemu Allah ini, syaratnya seperti itu. Setelah genap 40 hari puasa, disuruh berhalwat, berdiam diri, jauhkan dari masyarakat. Disuruh 30 hari. Akhirnya selesai ritual ibadahnya Nabiullah Musa, ingin ketemu Allah SWT. Nah, sampai Nabi Musa ke bukit Tursina, apa yang Allah katakan sama Nabi Musa? Fakla na'lai, fakla, lepaskan na'lai, sandalmu. Allah suruh Nabi Musa melepaskan sandalnya ketika ingin naik ke bukit Tursina. Jadi nggak pakai sandal, Pak. Pakai ya kaki kosong, nyeker. Nah, ini sedikit ilmu. Ada satu pautnya dengan ilmu tasawuf. Nah, ketika Nabiullah Musa sudah naik ke bukit Tursina, ketika Allah menampakkan cahayanya, menampakkan cahaya nur, apa yang terjadi? Bukit Tursina itu hancur, Nabiullah Musa itu pingsan. Nah, ketika mau ketemu saja cahayanya Allah itu menampakkan bukit Tursina hancur, Nabiullah Musa pingsan. Saking gak kuatnya keberadaan Allah itu dihadapkan kepada Nabiullah Musa. Nah, perbandingannya sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu hanya bukit Tursina, Pak. Nabi Muhammad itu bolak-balik dari langit pertama sampai langit ke-7, Sidratul Muntaha, Arsy sampai Mustawa. Bolak-balik sampai ketemu sama Allah, diantar sama malaikat Jibril. Nah, ketika diantar sama malaikat Jibril ini, malaikat Jibril ada batasannya, yakni sampai batasan langit ke-7. Kata Jibril, ya Rasul, aku sampaikan di sini saja ngantarmu. Kalau aku melewati ini, maka aku akan terbakar. Nah, seperti itu kemuliaannya Nabi Muhammad itu ketika ketemu sama Allah, nggak disuruh lepas sandal, nggak ketemu, disuruh lepas sandal, masuk saja ke rumahnya, nggak sampai dilepas sandal. Dan kuat, ini spiritual ya, spiritualnya Nabi Muhammad. Ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, arusnya Allah sampai yang tertinggi adalah tempat Mustawa. Ketemu sama Allah SWT, meminta syariat, yakni sholat 5 waktu. Akhirnya bolak-balik Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa,
ketemu Nabi Isa dan lainnya, itu bolak-balik, akhirnya diminta sampai 5 waktu. Dan ini menandakan apa? Menandakan kekuatan fisiknya Nabi Muhammad dibandingkan fisiknya Nabiullah Musa alaihi salam. Itu satu kemuliaan yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad juga adalah sosok Nabi yang cahaya nurnya itu di atas nur yang lainnya. Nurun ala nur. Cahaya Nabi itu dititipkan ke Nabiullah Adam alaihi salam, dititipkan ke Nabiullah Idris alaihi salam, sampai ke Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim, sampai ke Abdullah. Nah, jadi nurnya Nabi Muhammad itu dititipkan ke orang-orang yang menjadi rasulnya. Nah, sampai akhirnya nurnya Nabi Muhammad itu dititipkan kepada Abdullah, dan Abdullah menitipkan kepada Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Bapaknya Nabi Muhammad kan namanya Abdullah. Abdullah itu dari suku Quraisy. Nah, Abdullah itu orang terganteng pada waktu itu. Jadi kalau di kampung kita ini ada orang terganteng, incer-incer. Nah, ya Pak RW misalnya. Ya, Pak RW katanya saya punya banyak dayang-dayang katanya. Kata Pak RW saya itu banyak asprinya, asisten pribadinya. Nah, Nabi Muhammad itu dititipkan nurnya itu melewati para rasul-rasulnya, dan akhirnya dititipkan kepada Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Akhirnya dilahirkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak ngerti bahwasanya dia nabi, tapi banyak orang paham dengan karakter Nabi Muhammad SAW. Nah, beruntung setiap kali pertemuan, apalagi bulan Maulid, pembacaan Maulid itu kita sampaikan. Meskipun apa yang dibaca itu kadang kita ngerti dan kita tidak mengerti. Ya, kalau dilihat bahasa Arab ya Pak ya, dibacakan sirah nabawiyah kelahirannya, tapi kita nggak ngerti, tapi kita ngikutin. Tapi enak dengarnya. Nah, itulah luar biasanya Maulid. Nah, orang-orang diperingati haulnya, tapi Nabi Muhammad diperingati kelahirannya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Maulid ini kita semuanya tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Salawat terus kita ucapkan. Realisasinya Maulid adalah meneladani Nabi Muhammad, ya, menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, mengajarkan, kita kenalkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau dalam keluarga kita itu Pak, dikenalkan Nabi Muhammad, dikenalkan Al-Quran, insya Allah anak kita itu nggak neko-neko, insya Allah. Insya Allah anak kita itu jadi anak yang soleh. Insya Allah anak kita itu akan menuntun kita sampai ke jannah Allah SWT. Karena Nabi Muhammad itu adalah nur ala nur, pemberi cahaya terhadap hati-hati kita. Maka keluarga, rumah kita, kenalkan Nabi Muhammad. Ajak orang-orang sekitar kita baca sholawat, baca maulid. Baca sholawat itu nggak repot, ibadah yang paling mudah. Kita nggak wudhu pun bisa baca sholawat. Naik motor, naik mobil, sambil nyuci mobil, nyuci motor, sholawat bisa. Dan itu insya Allah diterima sama Nabi. Ibu-ibu lagi nyetrika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sambil nyetrika, sambil ngayunin anak, ya, misalnya yang kerjanya di kantor nggak ada kerjaan, sholawat. Yang kerjanya di tempat lain di lapangan nggak ada kerjaan, lagi istirahat, sholawat. Insya Allah sholawat itu berkah, berkah ya. Kalau sering mendawamkan efeknya terhadap kepribadian kita khususnya, insya Allah Allah berikan satu kebahagiaan yang kita tidak minta tapi diberikan sama Allah. Kalau urusan kita mau mudah, baca sholawat ya. Apalagi sholawat yang dianjurkan ya, sholawat tibil qulub ya, sholawat nariyah ya, sholawat Jibril, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga sama Allah SWT, keluarga kita dijaga Allah SWT, segala urusan cita-cita kita, anak-anak kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati Allah jami'il ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultani awliya sahabat qadir bilani wa ila hadrati Allah jami'il ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhusu khususan ila hadzal madhkur fi hadzal qirtas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'anhum. Allahumma anzil ar-rahmah wal maghfirah wa syafa'an min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita malam hari ini. Semoga kita bisa menauladani Nabi Muhammad SAW, menambah istiqomah kita dalam ibadah sehari-hari. Baik, sebelum kita berdoa ya, ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Agenda maulid di lingkungan RW 3. Yang pertama, Sabtu malam Minggu tanggal 27 September insyaallah Haribatul Mustofa pimpinan Ustaz Labib akan mengadakan maulid di kediaman beliau. Yang kedua, tanggal 3 Oktober tepatnya Jumat malam Sabtu. Kemudian kemungkinan pengajian ini akan digeser ke makam. Jangan kita Mas. Insyaallah kita ada acara kegiatan Maulid Arba'in. Insyaallah Pondok Pucung dan Perigi Lama bersatu. Nanti di situ insyaallah ramai. Yang ketiga, tanggal 4 Oktober Sabtu malam Minggu di Majelis 85 pimpinan Bapak Topik. Yang keempat, insyaallah
milad Majelis Musyawarah Senin malam Selasa tanggal 6. Yang kelima tanggal 10 di Masjid Jami Sabilul Mutakin, itu jatuhnya di Jumat malam Sabtu. Semoga kita semua bisa menghadirinya. Diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak, kita siapkan infak terbaik untuk acara itu. Demikianlah yang ada di kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya buka minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.